البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tapi sana. Abdul Fatah tapi sana. Kita masih di akhir-akhir muka surat 96. Masih kalam dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang membela kesahihan hadis Al-Bara' bin Azib tentang azab kubur. Wa amma ma dhannahu Abu Muhammad Ibnu Hazm min mu'aradati hadzal hadis liqaulihi ta'ala. Adapun apa yang disangkakan oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm tentang pertentangan hadis ini terhadap atau penentangan hadis ini terhadap firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana kalian mengingkari Allah sementara kalian dulu mati, kemudian Allah menghidupkan kalian. Al-ayat. Wa annahuma hayatani wa mautatani la ghair. Bahwasanya yang ada hanyalah dua kehidupan dan dua kematian saja, tak ada yang lain. Maka bagaimana di alam kubur itu dihidupkan lagi? Kalimatnya itu polanya adalah Allah menghidupkan orang yang sudah mati di alam kubur. Atau bagaimana kalimat ini? Fajawabuh, jawaban kita terhadap Ibnu Hazm, annahu laisa fil hadisi annahu yahya hayatan mustaqirratan fi qabrih. Tidaklah yang di dalam hadis itu menjelaskan bahwasanya orang ini hidup dengan kehidupan yang menetap, mustaqirrah, di dalam kuburnya, yaitu senantiasa rohnya masuk ke jasadnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu di alam kubur. Makanya terkadang setelah mati sekian lama dibuka, kemudian orangnya diangkat, tetap mati juga, rohnya sedang tidak ada di badan dia. Menunjukkan walaupun dia dihidupkan untuk menerima pertanyaan ini dan itu, tetapi kehidupannya bukanlah kehidupan yang menetap. Wal hayatanil madkuratani fil ayah. Sementara dua kehidupan yang disebutkan di dalam ayat tadi, humallatani dzukira fi qaulihi ta'ala, itu adalah dua kehidupan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka, yaitu orang-orang yang di neraka, mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Wa huma hayatani mustaqirratan, yaitu dua kehidupan yang menetap. Kehidupan di alam dunia ini dan kehidupan nanti di hari kiamat. Betul-betul ruh dengan badan itu bersatu lagi, bersatu dan terus menerus. Wa amma raddur ruhi ilaihi fil barzakh lis-su'al. Adapun dikembalikannya nyawa tersebut kepada orang itu di alam kubur, lis-su'al, untuk ditanyai. Ini apa ya, fardun atau farodun? Bagusnya fardun, kok tak perlu ada tasdid. Fardun aridun la yattasilu bihi hayatun ba'da hayatin salisah. Dia adalah suatu individu yang bersifat bukan terus menerus, tetapi apa? Arid, yaitu temporer, hanya waktu tertentu saja. Ini dohirnya tanpa tasdid ya, fardun arid, suatu case individual yang sifatnya adalah temporer, hanya waktu tertentu. Setelah itu rohnya akan keluar lagi. Mungkin sedang jalan-jalan di surga atau sedang di penjara di dalam neraka, atau Allah yang lebih tahu. Tidak bersambung dengannya suatu kehidupan setelah
kehidupan pada kali yang ketiga. Fala mu'aradata bainal hadisi wal Qur'an biwajhin minal wujuh. Maka tidak ada pertentangan antara hadis tadi dan Al-Qur'an dari sisi manapun. Wabillahi taufik. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita mendapatkan taufik. Selesai dari Tahdhibus Sunan. Tahdhibus Sunan Abi Dawud punya Imam Ibnul Qayyim. Wa qala, ini ana sendiri, Zadan huwa Abu Abdillah yuqal Abu Umar Al-Kindi maulahum Al-Kufiyyu Dharir Siqah. Ya, Zadan itu siapa? Beliau adalah Abu Umar Al-Kindi. Wal A'mash lam yanfarid bi riwayatihi anil minhal. Sementara A'mash tidak bersendirian tatkala meriwayatkan hadis ini dari Minhal bin Amr. Wa qad taba'ahu Amr bin Qais. Beliau didukung oleh Amr bin Qais al-Mula'i siqah ma'ruf. Anil Minhal bin Amr yang siqah juga itu an-Zadan anil Bara kama fi Sunanil Kubra lin Nasa'i. Wa taba'ahu aidan al-A'mash juga didukung oleh yang lain lagi. Kamil Abdul Ala kama fil Mu'jamil Awsat li Tabrani. Wa hadisul Bara radhiyallahu an hasanahul Imamul Wadi'i rahimahullah. Ya, dihukumi hasan oleh Imam Al-Wadi'i fil Jami'is Sahih. Baik, maka ini adalah hujjah hadis tersebut. Berarti kita lanjutkan inti pembahasan kita, berarti mulai dari mana kan? Muka surat 97 itu yang atas. Dalil berikutnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa fi sahihihi aidan, di dalam sahih Ibnu Hibban juga, min hadisi Abi Hurairah yarfa'u, dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang beliau mengangkatnya kepada Rasulullah, meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bercerita, innal mayyita la yasma'u khafqani alihim hina, apa ini ya? Yuwalluna dohirnya, iya ini lamnya kenapa double? Lam yang kedua dihapus, wajib dihapus. Yuwalluna anhu mudbirin. Baik. Sesungguhnya orang yang mati itu benar-benar mendengar derak langkah dari sliper-sliper mereka, alas kaki mereka tatkala mereka berpaling meninggalkan orang yang mati itu. Berarti apa? Rohnya sudah dikembalikan lagi. Dia mampu mendengar itu. Wa fa'idha kana mu'mina, apabila dia adalah orang mukmin, kanati sholatu inda ra'sih, ibadah sholat itu ada di kepala dia, yaitu untuk melindungi dia dari siksaan yang datang dari atas, yaitu dari arah kepala dia. Maka kalau sholatnya bagus, maka apa istilahnya itu, perisai atau tameng dia bagus, pelindung dia bagus di bagian kepala. Wa zakatu an yamini, zakat itu di sebelah kanan. Dan hadis ini sudah pernah anda takhrij juga di dalam Syarah Sunan As-Sawri, Syarah As-Sunnah karya Imam As-Sawri. Ini hadisnya boleh untuk jadi hujjah. Ini menunjukkan yang zakatnya bagus, yang sedekah-sedekahnya bagus, ini jadi perisai, jadi tameng yang kuat di sebelah kanan. Wa kana siyamu an yasari, ibadah puasa itu di sebelah kiri dia untuk menjadi pelindung apabila ada siksaan yang datang dari arah kiri. Yang puasanya bagus, maka ini harapan dia memang selamat di alam kuburnya itu dengan yang lain-lain, amalan yang lain. Wa kana fi'lul khairat minas shadaqati wasilati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas inda rijlai. Sementara amal-amal kebajikan yang lain berupa sedekah. Kalau tadi ada zakat berarti ini sedekah yang mustahabah. Silaturahim, kemudian yaitu melakukan yang ma'ruf, memberikan berbagai kebajikan kepada umat manusia, itu diantara yaitu ada di kedua kaki dia untuk melindungi kaki dia. Fayu'ta min indi ra'sih. Lalu si mayit ini di alam kuburnya didatangi oleh siksaan dari arah kepala dia. Fataqulu shalah ma qibali madkhal, maka ibadah salat menjawab,
tidak ada jalan masuk dari arah saya. Jadi dia dilindungi oleh ibadah sholat dia tatkala azab itu datang ke arah kepala dia. Fayu'ta an yamini, lalu dia didatangi oleh siksaan dari sebelah kanan dia. Fataqulu zakat, lalu zakat mengatakan, ini muka surat 98, ma qibali madkhal, tidak ada jalan masuk dari arah saya. Jadi siksaan yang dari arah kanan tertolak dengan ibadah zakat. Fayu'ta an yasari, lalu dia didatangi oleh siksaan dari arah kiri. Fayaqulu siyam ma qibali madkhal, ibadah puasa mengatakan tidak ada jalan masuk dari arah saya. Fayu'ta min indi rijlai, lalu siksaan mendatangi dari arah kedua kaki dia. Fayaqulu fi'lul khairati minas shadaqati wassilati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas ma qibali madkhal, maka amal kebajikan berupa sedekah, silaturahim, kebaikan-kebaikan, kebajikan kepada umat manusia, semuanya mengatakan tidak ada jalan masuk dari arah saya. Berarti semakin bagus ibadah seseorang, dia akan semakin terlindungi dari siksa kubur. Fayuqalu lahu ijlis, lalu dikatakan pada dia duduklah. Nah, malaikat datang sekarang. Fayajlis, lalu dia pun duduk. Qad musilat lahu syams qad danat lil ghurub, lalu ditampakkan pada dia, ini sebagai ujian. Sebenarnya dia ini karakternya apa? Ditampakkan, dibentuk untuk dia matahari sudah mendekati terbenam. Fayuqalu lahu akhbirna amma nas'aluka an, lalu ditanyakan kepada dia, kabarkan kepada kami tentang apa yang akan kami tanyakan kepadamu, yaitu engkau akan kami tanya beberapa pertanyaan. Fayaqul ja'uni hatta usolli, dia bilang biarkan saya sehingga saya sholat. Sudah biasa sholat maghrib, maka waktunya sholat dia sholat dulu, dia tak mementingkan yang lain. Ini menunjukkan karakter dia bagus. Waktu sholat ya sholat. Fayuqal innaka sataf'al, maka dikatakan pada dia, sesungguhnya engkau akan melakukan itu. Iya, nanti engkau akan sholat, yang penting jawab dulu pertanyaan ini. Sebentar saja pertanyaan itu, tak masalah. Paling imam belum datang mungkin, atau muadzin belum iqamat, pertanyaan paling semenit 2 menit aja kalau lancar. Baik. Dan memang apa? Hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah SAW melihat Nabi Musa itu sholat di alam kuburnya. Demikian pula dalam Karamatul Auliya yang sahih, sebagian para salaf mereka berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki agar saya sholat di alam kubur saya setelah beliau meninggal. Lalu ada sebagian ulama yang mimpi orang ini memang di alam kuburnya selalu sholat, dan seterusnya. Jadi itu sesuatu yang tidak mustahil. Fa'akhbirna amma nas'aluk, maka kabarkan kepada kami tentang apa yang akan kami tanyakan kepadamu. Fayaqulu wa amma tas'aluni, lalu dia menjawab, tentang apa kalian akan menanyai saya. Fayuqalu lahu ara'aita hadzal rajula alladzi kana fikum, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana pandanganmu tentang lelaki yang ada di tengah-tengah kalian itu. Madza taqulu fi, apa yang kau katakan tentang dia. Wa madza tashhadu bihi alaih, apa yang engkau persaksian terhadap dirinya. Memang Rasulullah memang menjadi batu ujian. Fayaqul, kenapa? Nah, ini memang keimanan ada di dalam hatinya, dia langsung paham siapa yang dimaksud. Baik. Yang tidak kenal Nabi ya memang rugi, dia tak paham siapa, mungkin Zidan kah siapa, atau siapa saja itu Rut Gulit atau siapa tak tahu. Baik, fayaqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia balik tanya ke orang-orang itu, apakah yang kalian maksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayuqalu na'am, lalu malaikat bilang, ya, inilah yang saya maksudkan. Maka fayaqul, dia menjawab, asyhadu annahu Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah, wa annahu jaa'a bil bayyinati min indillah, dan saya bersaksi bahwasanya beliau datang dengan membawa keterangan-keterangan dari sisi Allah. Fasaddaqna,
Lalu kami membenarkan beliau. Fayuqalu lahu ala dzalika hayaita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Di atas keyakinan itulah engkau hidup, dan di atas itu pula engkau mati, dan di atas itu pula insyaallah engkau akan dibangkitkan. Kukuh di atas keimanan yang benar. Summa yufsahu lahu qabruhu sab'una dhira'a. Lalu dilapangkan untuknya kubur dia sejauh 70 dhira', 70 hasta. Wa yunawwaru lahu fi. Dia diberi sinar di situ, diterangi kuburnya sehingga tidak gelap. Summa yuftahu lahu babun ilal jannah. Lalu dibukakan untuk dia satu pintu menuju ke surga. Fayuqalu lahu unzur ila ma a'addallahu laka fiha. Dikatakan kepadanya, perhatikanlah atau lihatlah, unzur ila, lihatlah apa yang telah Allah persiapkan untukmu di surga. Fayazdadu ghibtatan wa surura. Maka dia pun bertambah gembira dan bersukacita. Ya jelas kenikmatannya bukan sekedar kenikmatan rumah-rumah dunia dengan berbagai perlengkapan IKEA, bukan, lebih dari itu tentunya. Mungkin yang buat adalah para malaikat. Jelas kepakaran yang tak terbayangkan itu. Sebagian tanamannya Allah yang menanamkan langsung. Summa tuj'alu nasamatuhu fin nasamit thayyib. Lalu ruh dia diletakkan pada kumpulan ruh-ruh yang bagus. Digabungkan, orang baik berteman dengan orang baik, orang buruk berteman dengan orang yang buruk. Allahul musta'an. Summa wahiyya tairul khudr. Jamak dari akhdar. Dia adalah burung-burung berwarna hijau. Ta'laku bi syajaril jannah. Al khilaf, ta'lak apakah maksudnya bergantung-gantung ataukah yang pensyarah sebagian mengatakan ta'lak itu makan, memakan dari pepohonan di surga. Wa yu'adul jasadu ila ma bada'a minhu minat turab. Sementara badan dia dikembalikan ke asal dia, asal permulaan dia, yaitu dari tanah. Ya, rohnya dibawa ke surga, sementara badannya mungkin repot kalau dia bukan orang-orang yang Allah khususkan badannya itu kekal. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itulah pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, qala Ibnu Hibban rahimahullah, akhbarana Al-Hasan bin Sufyan qala haddatsana, dan seterusnya ya. Insyaallah boleh dibaca sendiri. Kesimpulannya hadis ini adalah yaitu sahih. Semula dia adalah sahih mauquf, setelah Anda sebutkan panjang lebar itu. Baik. Kesimpulan akhirnya dia sahih mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, al-mauquf ashah. Tetapi dijelaskan oleh para ulama yang seperti ini hukumnya marfu, karena ini perkara gaib, tak mungkin yang seperti itu adalah berbicara atas nama keinginan sendiri atau ijtihad sendiri. Masalah alam kubur ini bukan perkara ijtihadiyah. Baik. Dia hadis mauquf, tetapi mauqufun lafdhan tapi marfu'un hukma. Sahih mauquf, sahih mauquf. Makanya Anda sebutkan dengan apa ini takhrij yang lengkap, kesimpulannya sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisnya kalau yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban itu hadis Abi Hurairah. Tetapi masalahnya rawi yang lebih kuat menyebutkan bahwasanya Salamah bin Dinar itu justru meriwayatkannya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Baik. Maka dan ini menyelisihi riwayat Muhammad bin Amr bin Alqamah yang riwayatnya seperti dibahas kemarin itu. Beliau sikoh tapi punya banyak kesalahan. Jelas kalah dengan Salamah bin Dinar. Enggak, mauquf ke Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini pembahasannya secara terperinci Anda sebutkan di catatan kaki itu. Kalau Syekh Albani beliau menghasankan hadis ini, hadis hasan, diriwayatkan
Yaitu apa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi sebenarnya yang betul ini adalah sahih mauquf. Bukan hasan marfu tapi sahih mauquf. Berarti Kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. tapi dia bukan daripada Rasulullah. Tak. Tapi kita yakin pasti dapat dari Rasulullah karena ini perkara gaib. Sementara sahabat mana berani bicara gaib, tak semacam bomo-bomo di mana-mana. Maka kata para muhaddisun yang seperti ini adalah yaitu apa? Marfu hukumnya. Ini asar lah, bukan hadisnya. Istilahnya hadis mauquf. Boleh dikatakan asar, boleh. Asar sahabat. Iya, kalau para Khurasaniyun dari kalangan Syafi'iyah, mereka menamakan bahkan hadis Nabi pun istilahnya asar, tak masalah. Ini kira asar sahabat lagi. Iya. Asar sahabat sahih. Iya. Cuma tak mungkin sahabat bilang seperti itu tanpa ajaran dari Nabi karena ini perkara gaib. Sampai masalah pahala ini sebelah kanan, pahala ini sebelah kiri dan seterusnya. Jadi hasan itu syawahid dia berapa? Syawahid yang andofong. Kalau sanadnya, dohir sanadnya Hasan memang. Dohir sanadnya Hasan. Kenapa? Hasan bin Sufyan ini imam. Kemudian Abdul Wahid ibnu Ghiyas ini siqah. Rawi-rawi yang berikutnya semuanya adalah ma'ruf siqah. Cuma tinggal masalah Muhammad bin Amr. Ini alal khilaf, apakah beliau ini siqah paling rendah ataukah shodud paling tinggi. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid. Tetapi kemudian setelah mengumpulkan riwayat-riwayat yang lain ketahuan bahwasanya Muhammad bin Amr bin Alqamah ini diselisihi oleh teman yang lebih kuat, yaitu siapa? Abu Hazim Salamah bin Dinar. Baik. Sanad ini lebih kuat. Kenapa? Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, dari Abu Hazim, dari Abi Salamah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini sebenarnya adalah hadis Abu Sa'id yang mauquf. Baik. Maka kesimpulannya yang benar dia bukan hasan marfu tapi sahih mauquf. Dan hukum intinya sama, kesimpulannya yaitu ini hujjah. Karena ini kalam sahabat yang apalagi perkara gaib, tak mungkin sahabat itu berpandai-pandai mengatakan kalau zakat di sebelah kanan, kalau puasa di sebelah kiri, kalau sedekah-sedekah itu di sebelah kaki. Tahu dari mana? Sahabat bukan orang yang bicara sembarang-sembarang. Jadi di sini yang menjadi masalah tidak sebut Rasulullah. Iya. Tapi hasil akhirnya itu tidak menjadi masalah karena ini menjadi hujjah. Baik. Kita habiskan sedikit ini. Wala tastatil hadzal faslal mu'tarid. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, jangan Anda merasa fasal yang mu'tarid ini, fasal yang yaitu jumlah iktiradiyah yang menjadi penghubung di antara dua fasal ini terasa panjang. Yaitu jangan Anda merasa fasal ini terasa panjang. Fil mufti wasyahidi wal hakim, tentang masalah mufti, masalah saksi, masalah hakim. Bal kullu muslimin asyaddu daruratan ilaihi minat ta'ami wasyarabi wan nafas. Bahkan setiap muslim lebih sangat memerlukan pembahasan fasal ini daripada keperluan dia, hajat dia pada makanan, minuman dan pernafasan. Karena ini terkait dengan keselamatan di alam kubur. Wabillahi taufiq. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Berbanyakkan amal soleh. Iya betul.